Klik login. Tunggu. Nah, sampai muncul seperti ini. Sampai muncul tampilan seperti ini. Yuk, teman-teman silakan lakukan. Saya kasih waktu setengah menit, 1 menit. Yang sudah, bilang sudah di chat. Sampai tampilannya seperti ini. Sudah semua nggih? Oke, sampun. Langkah selanjutnya perhatikan, tadi teman-teman saya kasih minta untuk download file yang tadi profitapos2020.ppw. Semoga itu sudah diunduh, disimpan di laptop masing-masing. Langkah selanjutnya adalah perhatikan, diklik warna hitam silang di sini. Nah, hitam. Oh, itu orang tua saya. Ini bapak saya. Bapak saya pulang dari masjid. Gitu kan? Oke. Lanjut. Yuk. Diklik yang hitam silang. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Terbuka seperti ini, abu-abu semua. Kalau sudah, sekarang diklik display. Coba kalau yang bingung, silahkan ditulis boleh. Kalau tidak, itu di panduan-panduan nanti boleh saya kirim. Silahkan ditulis saja biar enak. Step by step-nya, biar nggak bingung. Saya pelan-pelan. Sudah, sampun, klik display sudah. Tombol menunya yang nggak aktif yang mana? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Adakah yang nggak bisa selain Mas Munajat? Kalau bisa, semuanya bisa, berarti Mas Munajatnya bermasalah di laptopnya. Silakan Bu Sita Alamun, silakan dicek di grup. Saya sudah bilang saya tidak melayani yang ketinggalan. Bisa nggih? Oke, klik bisa. Klik open. Nah, silakan klik open. Sudah. Setelah klik open, teman-teman cari file yang tadi sudah diunduh dari grup. Sudah? Cari tulisan profitapos2020.ppw. Nanti saya jelaskan kenapa kok harus seperti ini Topur, nanti saya jelaskan. Pelan-pelan. Sudah, diklik, klik open. Sehingga tampilannya jadi seperti ini. Sampun, sudah. Dalam nak? Oh iya. Kalau muncul seperti ini diokekan saja. Sudah? Oke, sudah ya. Yuk, kita nggak pakai menu cat. Yang belum tahu cat jangan tanya-tanya kenapa itu cat, nanti pusing. Pelan-pelan saja. Oke. Mas Nuzrul Anwar, jenengan telat atau bagaimana? Penjelasan sudah jelas dari tadi. Semua sudah bisa, pakai akun dummy bisa. User ID masukkan. Oke. Berarti saya. Oke. Sudah, tampilannya beda, abaikan dulu. Sudah. Oke. Kalau sudah, klik ACC disk. Nah, ini tampilannya. Silakan ditulis ACC disk. Dan untuk ngecek doa, kita hanya pakai menu ACC disk. Nih, jadi kalau orang macul, ini cangkulnya itu ACC disk, menu ACC disk. Oke. Sudah? Saya tidak akan mengomentari yang akunnya terlempar atau dipakai orang lain, karena saya mohon ini warga NU semuanya jujur sesuai dengan absen masing-masing. Tolong, ayo, pastikan kita hanya menggunakan saya absen. Sudah ya, kelihatan ya? Oke,
saya akan jelaskan satu persatu menu fungsi ini. Opo kuwi kok wakeh temen. Saya akan pelan-pelan. Nanti setelah kelas ini saya akan kasih panduannya di grup. Apa PowerPoint, cara ngecek ini biar nanti teman-teman nggak lupa. Kalau mau nyatet silakan. Perhatikan. Yuk. Kotak yang di sini, yang tulisan BWPT ini untuk menulis nama perusahaan. Kodenya ada 4 huruf. Misalkan saya mau ngecek Unilever, berarti yang saya cek adalah UNVR. Setelah diketik UNVR, langsung enter. Saya ulangin. Ketikkan 4 huruf, terus langsung enter. Misalkan TLKM, Telkom, enter. Perhatikan, pastikan muncul nama perusahaannya. Oke, muncul nama perusahaannya. Karena ada, misalkan teman-teman ngetiknya, misalkan misalkan HMSP gitu kan, terus diklik di sini. Nah, ini enggak ada nama perusahaannya. Ini salah. Jadi pastikan kalau ngetik kode perusahaan diikuti nama perusahaannya, wajib fardhu ain. Lanjut misalkan UNVR. Misalkan UNVR, Unilever. Perhatikan selanjutnya. Sebelah kanannya lagi itu RG. RG itu untuk pasar reguler. NG itu pasar tunai. Nego, maaf. TN itu pasar tunai. Kita hanya fokus di RG. Pasar reguler. Mas Irfan Hakim jangan ngetik apapun yang nggak saya tanya, biar saya nggak ketimpa. Oke? Tolong. Karena saya juga sambil ngamati pertanyaan, biar saya sambil lihat pertanyaan langsung sampaikan. Tolong jangan ngetik yang bercanda atau apa, karena saya sendirian ini, nggak ada asisten. Tolong pahami itu Mas Irfan Nur Hakim. Selanjutnya sebelah kanannya itu adalah tanggal. Kapan kita mulai ngecek. Setiap laptop tampilannya berbeda-beda. Ada yang tanggal bulan tahun, ada yang bulan tanggal tahun, ada yang tanggal bulan tahun. Beda-beda. Pastikan teman-teman kenal. Biasanya sesuai dengan yang di bawah ini. Oke, contoh misalkan saya ingin ngecek Unilever tanggal 4 misalkan. Gitu kan? Bulan 2 punya saya ini kebetulan bulan baru tanggal. Tahunnya 2001. Oke, perhatikan nggih. Tahunnya 2001, tanggal 4. 2001. Nah, sebelah kanannya ada tulisan all. Itu kalau dicek tulisannya F sama D. F itu artinya foreign atau transaksi yang hanya dilakukan investor asing. D itu artinya domestik atau transaksi yang hanya dilakukan investor domestik. Inilah kelebihan Panin yang jarang dimiliki sekuritas lain. Ada yang sekuritas bisa ini, tapi nggak semuanya. Nah, kalau Panin enaknya di sini kita bisa ngeliat asing, bisa ngeliat domestik. Kita ngomongin all dulu. Kalau ini sudah disetting semua, klik go. Kalau nggak diklik go, nanti nggak jalan. Jadi klik go. Nah, inilah tampilannya. Bisa dipahami sampai sini, monggo tulis. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan. Oke, bisa nggih? Lanjut kalau gitu stop. Kalau ada pertanyaan langsung sampaikan, tapi bukan untuk ngobrol yang lain. Oke. Iki tampilannya apa to Pur? Kok wakeh temen iki Pur? Aku bingung. Perhatikan teman-teman, pelan-pelan. Yuk simak. Boleh dicatat.
Yang sebelah yang warna hijau ini adalah sekuritas yang belanja pada tanggal ini, pada periode yang sudah kita pilih. Ini yang belanja. Yang merah ini adalah yang jualan. Kalau yang jualan itu ada tanda minusnya, abaikan tanda minusnya. Saya ulangin, abaikan tanda minusnya. Karena orang jualan itu barangnya berkurang dihitung minus, makanya abaikan. Jelas? Oke, selanjutnya perhatikan top ACC. Ini adalah kode sekuritas. Banyak, ada 114 sekuritas di Indonesia. Jangan tanya DX artinya apa, PP artinya apa, saya nggak hafal. Yang saya hafal itu yang utama adalah YP, PD, OD, CC, KKNI, karena itu yang banyak retailnya. Jelas? Sebelah kanannya ada tulisan BVOL, dalam kurung lot. Itu artinya belanjaan si sekuritas dalam satuan lot. Jadi kalau ini ya KZ belanja sebanyak 32.000 lot. Sebelah kanannya B-value, B-val dalam kurung M, million, juta. Artinya ini belanjaan KZ dalam satuan juta rupiah. Jadi KZ itu belanja 32.000 lot senilai 23 miliar. Karena kali juta. B average itu namanya B average. Itu adalah harga rata-rata belanjanya si KZ. Jadi kalau sekuritas belanja itu kan enggak sekali belanja jegret, itu enggak. Ya mungkin jam 9, jam 9 lebih 5 nanti dijual juga dan seterusnya. Sehingga harga rata-rata. Kalau bingung ngitung harga rata-rata, ingat pelajaran SMP kelas 1 atau SD kelas 6. Rata-rata. Oke, itu. S-fall, sell-fall, jualan. Jadi selain belanja, si KZ juga jualan pada hari ini. Sebanyak 1.600 lot atau senilai 1,2 miliar. Dan harga jualnya di harga 7.236 rupiah. Nah ini satuannya rupiah kalau average. Nah yang perlu kita fokuskan di net fall. Nah net fallnya berapa ini? 31.000. Bisa dipahami? Yang sebelah kanan itu adalah yang jualan. Yang kita fokuskan sama, cara bacanya sama. YP beli sekian, jual sekian, dan seterusnya. Kita net fall-nya aja. Jelas? Berarti untuk kasus Unilever ini pada kemarin, yang jualan 12.000, kita ngomong depannya saja ya, nggak usah belakangnya, biar nggak kelamaan. 12.717 kesuwen, angel, ribet. 12.000. Kita bandingkan dengan 31.000. Ayo, ini berarti banyak yang jual apa yang beli topnya? 31 banding 12, banyak yang jual apa yang beli? Silakan ditulis. Beli, betul. Kalau banyak yang beli namanya apa? Akumulasi apa distribusi? Silakan tulis. Akumulasi. Mas, tolong nggak usah pakai suara, Mas. Oke ya, saya bilang tulis, Mas. Oke, saya nggak tahu siapa yang ngomong ini. Oke. Jelas top. Oke, cukup. Nah, yang disebut top 3 itu dijumlah. Berarti 31 tambah 30 tambah 14. Itu dijumlah. Dibandingkan sama 12 tambah 11 tambah 9. Bisa dipahami sampai sini? Oke, terima kasih. Lanjut nggih. Ini contoh. Nah, perhatikan lagi. Di sini ada tanda kecil segitiga, semoga kelihatan. Di netfall itu ada segitiga kecil di situ. Ya kan, itu namanya tanda shorter. Kadang-kadang pemula kadang-kadang bingung, nggak sengaja terklik sininya. Loh kok jadi berantakan yo netfallku? Bingung, jadi sorternya taruh di sini. Kalau nggak sengaja sorternya terklik yang ini, ya berarti yang ini jadi yang urut, ininya berantakan. Jadi pastikan netfall-nya di sini. Sama, ini pun sama. Sorternya gini loh, kok malah kualik yo. Jadi sorternya seperti ini. Bisa dipahami? Sorter, bisa dipahami teman-teman ya? Oke, lanjut. Nah,
yang disebut contoh beli tanpa jual itu ini loh teman-teman. Nah ini loh, sekuritas PP beli 4.000 lot sebanyak 2,9 miliar, enggak jualan loh. Ini contoh enggak jualan tuh ini. Ciri-ciri DO kemarin itu beli tanpa jual tuh ini, contoh ini lagi, YO beli tanpa jual. Nah ini menarik enggak? Ya menarik. Sudah akumulasi, ada yang beli tanpa jual lah, menarik. Jelas? Yuk kalau sudah jelas, sekarang kita lihat asingnya. Berarti caranya gimana? Klik all, terus F. Saya nggak pernah ngecek D-nya. Saya itu rujukannya cuma all sama F, nggak ada yang D-nya. Jelas ya? Kalau sudah klik F, jangan lupa go. Nah ini berarti 9.000 dibagi 28.000. Berarti akumulasi apa distribusi? Akumulasi. Yuk silakan dihitung. Ini kategorinya akumulasi large, extra large, small large atau apa maaf. Akumulasinya extra large, large atau small. Silakan dihitung. Saya kasih waktu 2 menit pakai pulpen. Kalau lihat belajar berarti sudah nyiapkan pulpen tadi. Tolong semuanya di mute. Tolong di mute. Siapa itu yang belum nge-mute? Tolong di-mute biar nggak berisik. Kelihatan kalau itu nggak menyimak itu siapa itu. Ayo, akumulasinya besar atau kecil? Kok belum ada yang jawab? Dihitung, berarti gimana cara ngitungnya? 28 dikurangi 9 dibagi berapa? Oke, extra large, betul, betul, terima kasih. Paham teman-teman? Mas Bakti Kumoro bukan 65%, tapi 339%. Yang betul Mas Aldino Zulfikar. Oke, bisa dipahami? Sudah ya, saya kasih contoh satu lagi. Misalkan teman-teman saham apa? Ayo saham apa satu aja. Saham apa? Sebutkan satu kode perusahaan. Tower, oke stop, sudah cukup. Tower sudah muncul. Tower misalkan TOWR. Klik kodenya, enter. Tanggalnya misalkan saya buat dari tanggal 1 misalkan. Oke, kemudian ini saya klik all dulu, baru go. Nah, ini akumulasi apa distribusi? Akumulasi apa distribusi? Akumulasi, betul, betul. Oke, asingnya bagaimana? Kita klik F. Go. Akumulasi distribusi. Akumulasi apa distribusi ini? Distribusi. Ada yang menarik apa tidak? Coba. Oke, stop. Coba ada yang menarik apa tidak di data ini? Ada yang menarik nggak yang Mas Jafar Ubaidillah? Yang menarik apanya Mas Jafar Ubaidillah? Yes, betul sekali. Ada sekuritas AI beli bulat tanpa jual. Nggak mungkin orang goblok itu. Bulat itu loh, 225.000 lot. Bulat let. Nah itu contoh bulat tanpa jual tuh ini teman-teman. Ada sekuritas beli bulat 3 hari, kok beli tanpa jual dan bulat 22 miliar loh bayangkan. Bukan 22.000. Kok beli tanpa jual? Nah itu kenapa? Itu bukan orang biasa pasti. Kasarannya ngomong gitu kan. Ya wes, melu wae karo dione kan kurang lebih seperti itu. Oh mas, tapi kan kui distribusi. Terus piye? Nah, ada pertanyaan ini menarik, perhatikan. Saya nggak akan ngulangin, tapi perhatikan. Yuk, perhatikan yuk. Mas Pur, ini kan aslinya distribusi, ya toh? Sementara all-nya tadi kan akumulasi.
Terus aku ngikutin siapa, Mas? Ngikutin all atau ngikutin asing? Kan gitu pertanyaannya. Betul nggak? Nah, kalau itu pertanyaannya, jawabannya adalah tentukan proporsinya dulu. Oh, ini XL akumulasi all-nya. Sementara asingnya adalah, misalkan ini adalah large akumulasi. Ya wis, aku ikut yang gede. Apalagi kalau yang gede ternyata ada yang beli tanpa jual. Distribusi, tapi kalau ada yang beli tanpa jual tetap menarik, teman-teman. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, lanjut. Tadi ada yang ngomong soal INDF. Oke, coba INDF. Sekali lagi saya kasih contoh. Tanggalnya misalkan dibuat tanggal hari ini, misalkan tanggal 5, misalkan. All-nya dulu. Klik go. Nah, akumulasi apa distribusi? Akumulasi apa distribusi? Distribusi, ada yang menarik nggak di sini? Ada yang beli tanpa jual. CG sama BB 6 miliar sama 2 miliar. Betul? Oleh karena itu untuk memastikan, klik forennya. Cek forennya gimana forennya. Wow, forennya juga distribusi. Tapi ini kok ada beli tanpa jual semua. Gimana ini ya? All-nya distribusi, asingnya distribusi, ikut siapa? Tapi beli tanpa jual ini. Gitu kan? Waduh, bingung aku. Lah, kalau udah seperti ini nanti kita lihat teknikal analisanya. Jelas? Kalau membuat teman-teman galau gini, ikutin teknikal analisanya. Nanti jelaskan lanjut pada saat ngomongin check-in. Perhatikan, yuk. Jangan tanya, Mas Pur, ini tanggal berapa sampai berapa? Jangan tanya itu. Materi itu nanti ada di check-in. Saya ulangin, materi menentukan tanggalnya ini sampai di check-in, nanti materi check-in. Kita belajar yang penting lancar praktek ini dulu saja. Jelas? Oke, jelas nggih? Oke. Monggo, sekarang siapa yang mau praktek dengan syarat kamarnya tenang, pakai laptop, silakan ngacung, silakan nulis saya jadikan co-host biar bisa share screen. Silakan untuk praktek. Nggak ada yang mau praktek, berarti materi sudah sampai di sini cukup. Kalau nggak ada yang mau praktek, berarti kita akhiri. Sita Alamun, sebentar Mbak Sita Alamun, sudah cukup. Cukup satu orang saja teman-teman. Sita, sebentar, pelan-pelan Mbak Sita. Syaratnya ruangannya tenang ya. Mbak Sita Salamun sudah saya jadikan co-host. Silakan Mbak Sita Salamun untuk share screen. Silakan Mbak Sita Salamun share screen. Ini kenapa yang lain nggak mau praktek ya? Oke, yuk teman-teman mau pakai apa namanya? Teman-teman mau sekuritas apa? Mau sama apa yang dicek sama Mbak Sita Salamun? Sebentar Mbak Sita tunggu. BPKP Mbak Sita Salamun silakan. Sudah cukup. BPKP tanggalnya kita buat dari tanggal 5 Januari misalkan. Ini ngawur dulu. BPKP dari tanggal 5 Januari sampai hari ini misalkan. Klik itu BPKP diketik. Kalau perhatikan, teman-teman perhatikan, stop Mbak Sita. Kalau teman-teman ngetik gitu nggak bisa, ngetik ternyata nanti nggak bisa, silakan diklik apa saja terus diulangin. Oke, lanjutkan Mbak Sita, silakan. Tanggalnya 1 Januari, 5 Januari Mbak Sita. 2021 sampai hari ini sampai tanggal 5. Tanggal 1 Januari Mbak Sita. Maaf, tanggal 5 Januari Mbak Sita. Tanggal 5 Januari Mbak Sita. Karena tanggal 1 kan libur. Oke, silakan.
2021. Oke. All dulu biasanya Mbak, kalau saya all dulu Mbak. All dulu, klik go. Ayo teman-teman silakan siap-siap jawab di chat. Oh, kualik ya punya jenengan ya, ya wes. Klik go. Nah, teman-teman Mbak, jenengan dimaksimas itu Mbak, biar kita gede Mbak. Biar nggak nutup kayak gitu Mbak. Dimaksimas tuh menu maksimas yang atas tuh dimaksimas. Itu nggak kelihatan soalnya itu nanti. Jangan kecil soalnya itu. Dimaksimas kanan atas tuh dimaksimas Mbak. Nah, ayo teman-teman. Ini topnya akumulasi apa distribusi topnya dulu? Distribusi ya. Oke. Oke, nanti silakan dihitung sendiri kategorinya apa silakan dihitung sendiri. Oke, hasilnya bagaimana Mbak Sita? Akumulasi distribusi teman-teman. Akumulasi, betul. Ada yang menarik tidak? Nah, ini ada yang beli tanpa jual. CG, tapi kecil, hanya 352 juta. Kalau saya abaikan itu. Kalau di bawah 1 miliar saya abaikan. Karena bisa jadi retail pun bisa jadi seperti itu kalau di bawah 1 miliar. Bisa dipahami? Mbak Sita cukup atau mau sekali lagi silakan. Tadi ada yang minta PTPP Mbak Sita. Tanggalnya bebas, monggo kerso Mbak Sita tanggalnya bebas. PTPP. Tanggalnya bebas, monggo terserah Mbak. Tanggalnya diganti dong Mbak, ben roto beda loh Mbak, ben lanyah Mbak. Nah, akumulasi distribusi. Ya, topnya akumulasi. Top 3-nya kayaknya distribusi atau netral mungkin. Oke. Silakan diganti F-nya. Nah, ini akumulasi besar. Wah, ini menarik. PTPP ada akumulasi. Loh, Mas, itu tapi kan ada yang distribusi beli jual tanpa beli. Itu gimana gitu kan? Tetap karena itu akumulasi dan itu besar sekali, saya tetap pakai itu saya itu akumulasi. Bisa dipahami teman-teman? Oke, cukup Mbak Sita, terima kasih. Semoga jelas. Silakan di close dulu, silakan di stop share. Saya mau nanya teman-teman. Teman-teman ada yang mau praktek lagi? Ada yang mau praktek lagi apa cukup? Wah, Pak Sobur Alfian, saya jadi kepengen ikut makan. Terima kasih satu keluarga ikut menyimak. Oke, ada pertanyaan sama Bunda juga. Halo, assalamualaikum. Iya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oh, Sita Alamun cowok ternyata, mohon maaf. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada yang lain? Cukup? Lanjut? Ya wes, kalau lanjut materi selesai. Saya mau teman-teman tugasnya sekarang adalah halo, teman-teman tugasnya sekarang melanjutkan. Halo Pak. Sebentar, sesi pertanyaan nanti kalau via suara silakan ketik di chat. Pak Sobur Alfian ngapunten, biar semuanya satu arah. Teman-teman, oke, ada pertanyaan dari Mas Fajar. Mas Fajar, tadi kalau jenengan masih menyimak, oke saya ulangin lagi. Kalau masih menyimak, tadi itu ada tanda-tanda ini Mas Fajar. Ada tanda-tanda ini.
ada tanda-tanda, sebentar. Nah ini Mas, semoga kelihatan. Kelihatan ya ini ya. Oh mana tadi? Nah ini Mas, tanda-tandanya Mas. Kita nggak tahu kapan dia akan menaikkan harga sahamnya, kita nggak tahu. Udah kita bahas di ngaji saham kedua ini kemarin. Kita nggak tahu, tapi setidaknya ada tanda-tanda si DO itu ada di saham itu, begitu. Jadi kapan dia ngerjainnya nggak tahu. Makanya nanti untuk mulai masuk kita menggunakan teknikal analisa. Gitu Mas Fajar, semoga terjawab. Kita nggak tahu kapan dia melakukan aksinya, kita nggak tahu teman-teman. Yang kita tahu ada DO di situ. Nah DO itu kan tujuannya cari untung. Gimana supaya untung? Beli murah jual mahal. Masalahnya harganya dimahalkan itu kapan lah kita nggak tahu. Itulah nanti kita menggunakan pendekatan teknikal analisa. Bisa dipahami Mas Fajar? Ada pertanyaan teman-teman? Oke. Dicek setiap hari iya, tapi nggak harus jam kerja. Nanti bisa dicek via HP. Nah, teman-teman, kalau nanti untuk yang panduan pakai HP, itu nanti akan saya share panduannya lewat grup malam ini. Ini sengaja pakai kalau di HP itu sayangnya tidak ada ininya, tidak ada apa namanya, tidak ada angkanya, tapi pakai grafik kira-kira. Jadi tetap yang paling nyaman tetap pakai laptop. Itulah kenapa saya minta kalau ada pakai laptop. Tapi kan nggak semua orang punya laptop, itu bisa pakai HP. Nanti panduannya saya share via grup. Sabar. Pak Jafar Ubaidillah mengetahui DO telah mentransfer sekuritas lain gimana? Tidak bisa. Tidak ada satupun yang bisa mengetahui ada orang yang transfer saham ke sekuritas lain. Itu rahasia. Kalau saya tahu misalkan ada orang lewat paling Cilacap transfer uang ke paling Cilacap 10 miliar misalkan, beli saham yang kecil, wah itu DO itu. Saya tetap nggak boleh ngomong ke orang lain. Karena itu rahasia. Sama kayak orang bank lah. Orang bank itu kalau nasabahnya transfer transaksi nggak boleh kita ngomong ke orang lain. Itu rahasia. Bisa dipahami Pak Jafar Ubaidillah? Mas Lembaga Dakwah PBNU, nggih, nanti kita akan kasih panduannya via grup, nanti ada saya kirim panduannya. Kang Hasan, pertanyaannya nggak sesuai dengan tema malam ini, saya skip. Ada lagi? Nggak ada yang mau praktek lagi ini? Sudah cukup? Nggak ada yang mau jadi co-host? Saya Mustabah Hamdi. Oke, Mas Mustabah Hamdi, silakan saya jadikan co-host. Silakan share screen. Syaratnya lingkungannya tenang, tidak berisik. Silakan Mas Mustabah Hamdi. Sampai tadi itu. Mas, dalam? Iya, nggih. Sebentar ada pertanyaan tadi dari sebentar. Ada pertanyaan dari siapa tadi? Aduh, mana tadi? Bagaimana bila akumulasi distribusi seimbang? Ya, berarti nggak menarik. Cari yang lain yang ada akumulasi. Nanti itu akan terjawab di materi check-in. Bisa dipahami? Oke, silakan Mas Mujtaba Hamdi. Silakan teman-teman mau ngasih kode saham apa yang untuk dicek. Toba, silakan cek Toba. Saya nggak tahu ada apa dengan Toba ini. Kok saja dari tadi ngeyel minta dicek Toba. Tanggalnya dari tanggal 15 Januari sampai hari ini. 15 Januari sampai hari ini. Oke. Akumulasi apa distribusi? Nah, perhatikan. Punya Mas Mustada di ini sorternya enggak di netfall. Makanya netfallnya berantakan. Nah, ini biasanya enggak sengaja jarinya ngeklik. Ayo, kalau jangan perhatikan penjelasan saya tadi, paham di mana salahnya.
Nah, betul sekali. Baru dikatakan di situ. Nah, ada akumulasi di situ. Asingnya bagaimana? Silahkan. Makan apa, nak? Oke, sip, good. Oke, siap. Monggo, asingnya ternyata nggak ada transaksi, distribusi. Oke, menarik apa enggak? Ya nanti kita cek lagi. Karena ini akumulasi extra large, tadi extra large, dicek lagi nanti ada waktunya lagi nanti. Terkait dengan menjual tanggal berapa itu nanti ada pelajarannya nanti pas check in. Oke, selanjutnya silakan dicek saham BRIS tadi ada yang minta. Mas lembaga dakwah nanti itu nggak sesuai dengan tema malam ini, nggak saya jawab. Nanti setelah selesai acara ini baru nanti nanya-nanya boleh. Pak Pur, untuk mendapat file ini dari mana? File mana? File semua sudah saya share di grup. Mas Marjin Hajid, asingnya dari mana Gus? Lah ini wong jelas asing sudah, F itu kan transaksi asing. Mas Diki Novianto, dasar tanggalnya dari mana? Tadi sudah saya sampaikan, nanti ada pelajaran check-in, menentukan tanggal, sabar. Ini yang penting kan target malam ini hanya praktek lancar ngecek pos. Saham yang menarik itu yang bagaimana nggih Pak Pur? Nanti yang ada akumulasi, lihat materi selanjutnya. Jangan-jangan jenengan itu nggak ikut ngaji saham kedua. Kok nanya itu di sini? Dikatakan menarik kan sudah kemarin ngaji saham kedua. Ada akumulasi, ada penurunan semu. Coba dibaca lagi materinya. Oke silakan Mas, all. Tanggalnya diganti lagi Mas. Tanggal misalkan biar lancar, tanggal 20, misalkan tanggal 1 Desember 2020. File yang mana Mas? Mas Dika Keciroen. File apa yang ditanyakan? Nah, ini akumulasi apa distribusi teman-teman? Distribusi ya, asingnya gimana? Mas Mustabah. Oke. Itu bikinan saya sendiri Mas Kecirun. Cari di Google sampai jelek ya nggak ada. Kecuali ada yang ngunggah dari alumni saya. Itu bikinan saya sendiri. Oke, asing akumulasi besar apa kecil? Besar banget akumulasinya asing. Wih, 258 miliar. Ada yang beli tanpa jual 5 miliar. Wah, menarik. Menarik nih, Bris. Kan gitu. Ingat dikatakan menarik karena apa? Karena kemarin itu loh. Ada akumulasi, XL akumulasi, turun semu itu menarik. Sudah cukup. Terima kasih Mas Mustaba Hamdi. Terima kasih. Ada lagi yang mau praktek? Silahkan. Sekali lagi, satu orang lagi. Silahkan. Siapa yang mau praktek? Saya, Masrur Kusni. Oke. Silakan, sampun. Silakan share screen. Silakan, monggo Pak Masrur Kusni. Monggo Pak, share screen Pak. Share screen itu di bawah. Halo Pak Masrur Kusni. Nah, nggih leres. Monggo katuran silahkan. Semoga teman-teman paham nggih dengan penjelasan saya untuk praktek ini. Sabar, ini kita online wong akeh, wong 90. Engko nek saya ngebut, gari jari ngebut ora paham. Saya pelan-pelan jari kok suwe temen. Gratis jaluk cepet. Canda, jangan yang tersinggung. Yang tersinggung silakan keluar dari grup ini.
Saya ora kelong, ora rugi. Monggo, saham apa teman-teman? Ini Pak Masrur Husni udah siap. Saham apa? Mau saham apa? Ayo. Enggak apa-apa sambil ngemil, enggak apa-apa. SSMS silakan. Pak siapa tadi ini? Masrur Husni, monggo SSMS. Mas Kodori Hidayat wis dikandani engko sik ana materi ini ngeyel wae takone. Engko tak jelasne sesuk. Wis wong papat sing takon kaya kowe, Mas. Jenengan nyimak ora jane? Monggo, Pak Masrur Husni. Ojo marane emosi wong papat takon ngono kabeh. Tanggalin nanti tanggal. Oke, monggo. Saham apa tadi? SSMS, Mas. SSMS. Ya saya sabar, tapi nek kebangetan wong papat takon aja pertanyaan saya mereka menyimak enggak sih gitu loh. Aku ngomong kadung ngeden-ngeden, ngomong alon-alon enggak disimak lah ya loro ati to. Ayo silakan SSMS Mas, kalau nggak bisa kayak gitu silakan diklik bebas Pak Masrur Husni. Teman-teman, kadang-kadang kita nanti sebagai pemula seperti ini belum terbiasa. Kok orang metu yo kodene yo. Silakan diklik sebelahnya itu Mas, silakan diklik panah sebelahnya, sebelah angka RG itu ada panah ke bawah. Silakan diklik itu coba. Sebelahnya RG itu ada klik segitiga ke bawah itu Mas, logo segitiga ke bawah diklik. Diklik, nanti muncul kode, ketik sembarang. Nah, betul, monggo silakan. Tanggalnya, ini enak laptopnya Mas Masrur ini ada bulannya. Nah, tanggalnya misalkan dibuat tanggal berapa? Yuk dibuat tanggal 10 Januari, Mas. Coba Mas, sampai hari ini, Mas. Tanggal 10 Januari. Sampai hari ini, cobi Mas. Teman-teman, habis ini nanti tolong latihan ini nggih sampai lancar. Karena ini pondasinya. Tanggal 1 Januari 10 Januari Mas. Mas Musni Husnir. Nanti kalau ini belum lancar, saya teruskan materi selanjutnya, teman-teman nanti bingung ke pontal-pontal. Wis toh sabar pelan-pelan teman-teman. Insya Allah bisa. Oke, gimana Mas Masrur Husni kok masih kebingungan nampaknya? Bingung di mananya silakan dinyalakan mic-nya. Kalau bingung silakan dinyalakan mic-nya. Ayo ngobrol sini. Kenapa Pak Masrur Husni bingungnya di mana? Sudah di sini ya Pak. Oh sudah nggih, oke. Akumulasi distribusi itu. Nah, kalau ini distribusi yang jualan tanpa beli dan ini nggak menarik banget gitu. Cuma kode sahamnya itu salah Mas. Yang diminta oleh Pak Abi Fibiana tadi SSMS. Coba diganti dulu deh SSMS. SSMS. Nah, teman-teman sabar. Wong ini aja masih belum lancar kok. Sabar. Nah, ini ya. Nggih. Orang muncul. Kok orang muncul ini? Kenapa nggak muncul? Coba diganti F Mas, coba Mas. Mungkin ini belum sarapan. Ini muncul telat munculnya. Nah, ini aku masih distribusi. Masrur. Ini muncul Pak. Distribusi nggih. Asingnya dos pundi monggo. Teman-teman sambil praktek boleh. Saya tak nyimak Pak Masrur. Asingnya all diganti F. Kok bingung jenengan kayaknya Mas? Oh sudah Pak, koneksi Pak. Oh koneksi nggih. Akumulasi distribusi. All-nya distribusi, asingnya distribusi, ya udah nggak menarik cari saham lain.
Jangan tanya menentukan tanggalnya kapan, nanti ada di materi check-in teman-teman. Sabar. Oke, bisa dipahami Pak Mas Husni? Sudah Pak, sudah Pak. Bisa nggih? Oke, silakan di-close. Teman-teman, demikian penjelasan saya tentang praktek cek doa. Nggih. Sekarang tugas teman-teman, silahkan teman-teman baca praktek doa sampai lancar, tanggalnya bebas. Yang masih pakai akun dummy silakan dipakai akun dummy, masih berlaku sampai sebulan. Akun dummy nggak saya bagi ke tempat lain, hanya untuk grup ini. Ingat, sesuai dengan nomor absen. Jangan enggak. Nanti kalau yang lain sudah muncul, akun dummy-nya sudah datang dari Panin, saya share ke grup biar nanti yang 57 itu bisa semua praktek. Mohon maaf karena kesalahannya di emailnya enggak muncul. Padahal udah dikirim dari tadi siang. Oke. Terus jenengan silakan baca materinya. Baca materinya sampai slide ke, nah ini. Teman-teman silakan, oh iya, niat bagus nanti kita bisa abaikan. Nanti niat bagus itu gampang, nanti sambil jalan pelan. Kalau niat bagus itu seperti ini teman-teman. Niat bagus itu oke, niat bagus lupa. Saya ngomong niat. Oke, perhatikan. Saya materi niat sekarang, lupa saya. Ada satu materi niat yang saya lupa. Ini sebelum saya sampaikan materi niat. Sorry. Niat. Nah, niat itu adalah net income after tax atau penghasilan bersih setelah pajak. Setelah pajak ya benar. Nah, kita ini sebenarnya teori analisa fundamental yang paling sederhana. Dan saya paham contoh Gus Ipul itu sekarang sudah menguasai fundamental karena beliau perusahaannya mau IPO. Tapi yang paling sederhana itu ini, net income after tax. Nuwun sewu wong lulusan SDW ngerti, nek perusahaan kue dikatakan apik apabila untungnya kue naik gitu kan. Nek untungnya medun ya berarti perusahaannya rapi, kan kurang lebih seperti itu. Nah, cara ngelihat net income after tax gimana? Gitu kan? Sebelumnya yang perlu dipahami adalah tidak ada atau mungkin hampir mustahil perusahaan yang net profitnya itu gini teman-teman. Nah, semoga tangan saya kelihatan. Ya pasti kayak gini lah. Yang punya toko, yang punya usaha, bener kan? Nggak ada labanya itu Januari 2 juta, Februari 3 juta, 4 hari 5 juta dan seterusnya. Pasti ada naik turunnya lah, meskipun endingnya tetap naik gitu loh. Bisa dipahami nggih? Nah, cara ngelihatnya dari mana, Pur? Cara ngelihatnya teman-teman itu bisa menggunakan menu ini sebentar. Silakan dilihat PowerPoint apa? Silakan dilihat ini saya apa jenenge? Layar saya. Nah, ini teman-teman cari di menu Fin Report. Fin Report itu financial report. Ya. Caranya gimana? Klik di sini. Cuman ini masih suka error kadang-kadang. Nah, ini suka error. Ini error ini kalau nggak salah. Misalkan saya ngomongin Astra, misalkan gitu kan. Sebentar, maaf. Astra. Ini kalau nggak salah error ini kalau nggak salah. Sebentar. Error nggak ini ya? No error. Terus kalau error gimana? Kalau error silakan lihat di sini. Perhatikan, yuk. Teman-teman bisa masuk ke menu ini sebentar. Nah, ini teman-teman. Silakan dicatat. Sebentar. Masuknya di menu pos.co.id. Oh, maaf. Pos Pro. Nah, ini pospro.co.id, silakan ditulis. Di sini untuk ngecek nggak bisa. Kok Firdaus Nur, sebentar. Loh, kok punya Epanin berubah? Oh, pos/pro teman-teman. Tolong dicatat, pos/pro. Nah, ini alamatnya. Bukan pos/pro, pos/pro, silakan dicatat. Dalam? Mana coba lihat? Sudah. Sebut SA di sini. Sebut SA, ambil SA-nya. SA-nya. Oke. Sudah teman-teman, silakan ketik di pos/pro. Nggih, terima kasih Mas Irfanul Hakim, terima kasih. Sudah?
pos/pro.co.id sudah. Terima kasih Mas Jiran Mujiran, makasih sangat, terima kasih. Itu teman-teman yang ditulis Mas Jiran Mujiran. Sudah? Halo? Ada yang belum? Dari HP juga bisa ini. Sampun nggih. Oke. Kemudian teman-teman masuk ke layanan. Silakan dicatat, layanan. Nah, layanan. Kalau sudah masuk layanan, masuk ke financial report. Kemudian diklik. Nah, ini saya copy di sini. Nah, ini contoh. Oke. Kenapa dia? Kenapa nggak tahu? Kenapa dia? Tolong matikan. Tuh nggak tahu, dia aja nggak tahu. Loh, Mas, tolong matikan itunya, Mas. Saya nggak ngerti karena jenengan ngomong apa mau, Mas. Oke, sudah. Kalau sudah klik ke bawah, kursor ke bawah. Nah, ini laporannya. Walau wangil banget kuwi apa kuwi angka-angkane ra mudeng, sabar. Sudah? Yuk, di sini ada tulisan pos kode. Teman-teman mau ngecek saham apa? Misalkan laporan saham apa? Yuk, silakan ketik. UNVR, oke UNVR, klik go seperti biasa. Diklik go. Sampai di sininya muncul UNVR. Pertamina belum IPO, Mas. Mas Munajat. Ini UNVR. Nah, ini UNVR itu ini, teman-teman. Jelas? Terus selanjutnya ini agak tricky, mbok teman-teman lupa, perhatikan. Every quarter-nya itu kalau saya lebih seneng pakai sebentar. Tempat akumulatif. Jadi kita nonton per tahunnya aja. Tempat akumulatif. Nah, ini datanya ini. Oke, perhatikan. Yuk, saya didelok endi pur wake nek teman-teman mau belajar fundamental silakan belajar lagi. Tapi ingat saya sampaikan ini biar saya hanya ngeliat kulitnya pun kulit arinya ngomong fundamental. Yang dilihat ini ya teman-teman, net income after tax. Oh, ini belum ada malah. Nah, ini paling masih belum bisa. Ini net profit harusnya di sini teman-teman, harusnya teman-teman. Di sini muncul. Coba kita ganti saham apa tadi, GJTL misalkan. GJTL misalkan. Muncul enggak tadi? Teman-teman, kalau teman-teman nggak bisa ngelihat dari sini, teman-teman silakan install aplikasi RTI Bisnis. Silakan install aplikasi itu di Android masing-masing atau di iPad-nya atau iPhone-nya. Nah, itu lebih jelas nanti saya jelaskan lagi deh nanti sambil ngobrol. Nah, ini nggak muncul semua teman-teman, berarti memang bener error paninnya. Mohon maaf, ini semuanya nggak muncul. Tapi kalau teman-teman lihat nanti di sininya, net profitnya dibandingkan, angkanya naik apa turun. Nah, ini net niat. Bisa dipahami teman-teman? Oke, saya kembali ke PowerPoint, perhatikan. Yuk. Nah, asing beli itu jelas. Nah, teman-teman perhatikan, kenapa kok DNA itu menarik teman-teman? Nah, ini sama. Jadi asing saat turun ada akumulasi dan seterusnya itu tetap materi ngaji saham kedua kemarin. Intinya penurunan semu. Nah, teman-teman, logika sederhananya saja. Kita pakai logika sederhana sekarang. Logika sederhana saja. Kelihatan nggak ini PowerPoint saya? Sebentar, saya lupa belum share. Sorry, maaf. Nah, logikanya teman-teman, logika sederhananya perhatikan. Kenapa kok yang dikatakan menarik itu ada penurunan semu? DNA-nya bagus, perhatikan. Ada perusahaan sehat. Dari mana kok tahu sehat? Niatnya bagus. Niatnya bagus, harganya turun. Kok asing beli?
Kok all-nya beli, doanya bagus, logika sederhananya sajalah. Apa ya mungkin asing tuh kesini hanya modal duit tok? Tidak. Ini sudah saya jelaskan di ngaji saham kedua kemarin. Intinya kalau harga saham turun, perusahaannya sehat, kok ada orang asing beli dan banyak, beli bulat tanpa jual kayak tadi apa dari tower, wes titenono lah. Kui berarti ada sesuatu yang kita nggak dengar, bahkan mungkin belum muncul di berita dari web manapun. Itu akan menarik. Bisa dipahami teman-teman? Jadi itulah. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya adalah ada pertanyaan, Pak Pur, untuk kode saham perusahaan kita mengerti di mana ya? Yo apalan, Mbak. Apalan. Kok apal? Ya wis bertahun-tahun saya apal. Itu. Nanti lama-lama jenengan apal. Kalau mungkin jenengan sekarang baru apal Mas Aldebaran sama Ikatan Cinta, saya malah nggak kenal itu. Gitu kan? Nah, sementara nanti ngapalin itu dulu. Nanti apal dengan sendirinya, sabar. Sideway itu untuk istilah teknikal analisa, Mas. Yang ini tadi, nggih. Harga turun sideway nanti materi setelah ini, Mas. Nggih. Oke, teman-teman. Jadi pahami, teman-teman. Jadi kita pakai logika sederhana aja lah. Ada perusahaan sehat, harganya turun, kok asing beli? Loh, nah itu memang perusahaan goblok. Orang goblok enggak. Contoh gini teman-teman. Perhatikan. Mas lembaga dakwah jangan bercanda. Oke. Nutupin obrolan nanti. Oke, perhatikan. Teman-teman, kita pakai logika sederhana. Seperti ini. Ada misalkan saya panggil namanya, disilakan sini yang barusan nulis Mbak Ayu Fahmi misalkan, atau Bu Ayu Fahmi. Bu Ayu Fahmi misalkan, nah ini misalkan saya izin siapa yang mau saya ajak ngobrol, silakan ngacung. Akan saya jadikan host, akan saya unmute. Siapa yang mau ngobrol sama saya? Syaratnya lingkungannya tenang. Siapa yang ngobrol? Kita biar gampang jelasinnya. Halo, siapa yang mau ngobrol sama saya? Gak ada yang mau ngobrol? Mas Marjan Hajid, sebentar Mas, akan saya unmute. Marjan Hajid. Oke, silakan bicara Mas, sudah saya unmute Mas. Halo Mas Marjan Hajid. Halo. Halo. Halo Mas Marjan Hajid. Oke, yang lain ada lagi, ini kelihatannya nggak bisa. Halo. Yuk, Mas Marjan Hajid. Oke, perhatikan. Yuk, bayangkan Mas. Halo. Ya, halo Gus. Oke, perhatikan. Bayangkan Mas Marjan Hajid adalah seorang pedagang cabai. Misalkan. Kemudian Ya, siap. pada hari Minggu Mas Marjan Hajid beli cabai, kulaan cabai harganya sekilo 50.000. Hari Senin kepingin dijual paling enggak 52.000 supaya untung. Wah, ternyata dikasih kabar itu. Mas Marjan, harga cabai turun nih jadi 45.000. Waduh, timbangannya rugi, atur aja lah. Yang penting barangku laku gitu. Oke, hari Senin. Hari Selasa, Mas Marjan Hajid kulaan lagi 40.000. Karena harganya 40.000. Hari Rebo mau dijual 42.000. Ditelepon lagi hari Rebo. Mas Marjan Hajid, harga cabai turun lagi 35.000. Waduh, tak jual aja lah. Yang penting cabaiku laku. Begitu terus selama seminggu. Kira-kira jenengan masih mau jualan cabai apa tidak? Tidak mau. Tidak mau. Mending cari yang lain, mending cari tomat, mending cari wortel gitu. Betul ya? Nah, tetapi betul. Misalkan nih jenengan ketemu lihat misalkan di sini ada namanya Pak Budi Arianto. Pak Budi Arianto itu loh. Harga cabai turun kok tetap beli ya? Harga cabai turun kok tetap beli ya? Wah, aku main ke rumahnya Pak Budi Arianto lah misalkan. Setelah kita sampai ke rumahnya, oh ternyata cabainya itu sama Pak Budi Arianto tidak dijual cabai. Tapi dijual cabai giling.
dijual sambal cabai, dijual cabai kering, dijual bubuk cabai dan seterusnya. Mungkin nggak? Terjadi, mungkin Gus. Artinya apa? Orang seperti jenengan tadi ceritakan, andaikan jenengan pedagang kecil, itu nggak punya visi ke depan. Sementara Pak Budi Arianto punya visi. Iya. Paham sampai sini? Paham. Saham pun sama. Analogi ini bisa kita masukkan ke saham. Ada saham turun, perusahaannya sehat loh. Tahu dari mana sehat? Tadi niatnya tadi. Gitu. Niatnya tadi bagus, sehat, harganya turun. Tapi kok asing terus beli ya? Tapi kok DO terus beli ya? Akumulasi ya? Ada apa ya? Kita nggak tahu ada apa. Tapi yang pasti ada sesuatu yang kita belum tahu di situ. Yang visinya sampai kita nggak sampai. Nggak masuk akal di kita. Harganya turun kok tuku terus sih. Ngopo kita nggak tahu. Gitu loh. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, bisa dipahami ya. Jadi itulah teman-teman. Jadi kenapa saya berkali-kali bilang doa itu adalah DNA itu adalah pondasi, doa itu pondasi. Karena kalau jenengan sudah milih saham yang doanya bagus, akumulasinya bagus, asingnya bagus, perusahaannya sehat, kok setelah dibeli jenengan ternyata harganya nyungsep, entenono wae mesti munggai. Bisa dipahami teman-teman sampai sini. Makanya itulah kenapa saya bilang kemarin pertemuan tentang DNA itu sampai jam 2 siang kalau di kelas saya yang offline. Karena itu saya pastikan teman-teman praktek satu persatu kayak tadi. Gitu loh. Ben paham, ben mudeng. Biar ngerti bener bahwa aku akan beli saham kalau doanya bagus, kalau ada akumulasi besar. Apapun berita di luar nggak akan saya dengarkan. Kecuali saya ngeliat doanya. Masalahnya yang rame di luar sana itu berita-berita yang di blow up. Kita nggak tahu siapa yang memblow up. Ingat yang kemarin contoh Rizal Ramli sama Arifin Panigoro. Ya kan? Ingat contoh yang kemarin saya ceritakan Donald Trump sama Hanita Nusudibyo. Nah, semoga dipahami. Pak Zain Handoko, apakah terjadi DO yang akumulasi kurang sehat? Ada. Itulah kenapa saya sebut gorengan. Semua, saya ulangin teman-teman, semua saham itu digoreng. Semua saham digoreng. Hanya gorengnya sopan apa tidak. Karena semua saham pasti ada DO-nya. Kalau Pak Zain Handoko ingat pelajaran kemarin, gitu kan, untuk trading kita tidak mencari perempuan yang untuk nikah, tapi untuk pacaran. Ingat nggak yang kemarin analogi itu? Artinya apa? Dengan kondangan kita hanya mencari cewek yang untuk kondangan, untuk nonton. Yang penting ayu, seksi, gitu kan? Nek didelok uang padha noleh, pacare ayu, sing digandeng ayu. Nah, itu. Tapi belum tentu orang yang cantik seperti itu layak untuk nikah. Gitu. Nah, untuk ngecek DO itu nggak hanya kerja di perusahaan saya. Contoh, kemarin sudah saya contohkan. Kalau saya review lagi. Teman-teman ingat Garuda Indonesia. Garuda Indonesia itu salah satu BUMN yang saya bilang busuk. Karena laporan keuangannya nggak pernah profit. Tapi terbukti kemarin sempat naik tinggi. 2018 bahkan sempat naik nggak sampai sebulan 130%. Nah gitu Pak Zain Handoko. Makanya intinya kalau saya tadi bilang yang penting ada akumulasi cakep, akumulasi gede, enteni wae, syukur-syukur perusahaannya sehat. Enteni wae. Boleh saya sampaikan di slide awal kemarin, kita boleh salah menentukan kapan beli. Tapi jangan sampai salah menentukan saham yang dibeli. Kenapa? Karena kalau saham yang dibeli itu benar, waktunya salah, ditunggu saja kemungkinan besar naik. Karena prinsip DO, dia cari untung. Tidak ada ceritanya DO itu yayasan, itu nggak ada.
Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Paham ya? Oke. Ada pertanyaan. Ini materi DNA sudah selesai. Jadi kita besok tinggal kapan beli. Ayo. Ini silakan nanti dipelajari dulu. Silakan. Ada pertanyaan tentang doa DNA. Setelah itu akan saya tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan monggo. Bagi teman-teman yang mau bicara, boleh silakan. Tapi syaratnya lingkungannya aman, tenang, biar nggak mengganggu yang lain, biar nggak berisik. Monggo silakan kalau mau nanya via mikrofon, via suara. Bisa Pak Lukman saja, nanti akan saya share panduannya di grup. Mohon maaf, saya lupa belum nge-share karena saya ingin teman-teman belajar dulu via laptop biar tahu angkanya, baru nanti via Android. Karena kalau Android itu hanya pakai diagram batang, bukan pakai angka. Ya dilihat aja Pak Jiran-Mujiran, kalau naiknya tinggi turunnya dalam ya berarti itu sahamnya nggak sopan kalau goreng, udah gitu aja. Oke, nanti tadi dicek via Pospro tadi Mbak, dicek sendiri aja nggih Mas Fajar nggih. Ini masih error ini kalau nggak salah. Oke ya. Nanti saya kasih panduan, teman-teman nanti saya izinkan kalau saya lupa malam ini, nanti kalau setengah jam setelah ini saya tutup kok saya belum nge-share panduan di ngelihat doa di Android sama panduan aplikasi di RTI belum saya kasih panduan, tolong saya diingatkan ya. Saya janji akan saya nge-share termasuk di RTI sebagai komplimen atau sebagai pengganti bahwa nggak bisa ngecek profit niat di Pospro. Begitu Mas Fajar, terima kasih. Ingatkan saya nanti, mohon maaf ingatkan saya. Monggo ada pertanyaan lagi, yang mau ngobrol boleh. Karena ini hostnya, waduh ini sudah nggak ada, Aba NH masih nyimak mboten ya? Takutnya ini yang nutup siapa ini? Waduh ini yang nutup siapa nanti ini? Gus Ipul nanti nutup nggak Gus? Saya nggak bisa dungo soalnya Gus. Ya. Nanti ya Gus Ipul. Nanti itu LDNU nanti bisa nutup. Oh, mana nih orangnya nggak? Mana LDNU di non sewu. Yusef itu ada Yusef. Mas Yusef. Enggak LDNU. LD PBNU itu nanti baca doa beliau itu spesial. Oh, nggih sudah. Itu ada Umi, itu ada Umi Bunda Nunung biasa baca. Berikan kohus. Oke, nggih, monggo. Teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan akan saya tutup. Akan saya kembalikan kepada Mas Yusef. Cukup? Jangan Mas. Ini rampung jam 9, kemarin rampung jam setengah 10 sampai jam 12. Saya ngaji sama Gus Ipul kemarin, sama ngobrol sama Bu Ida kemarin. Pak Sobur Alfian, kelihatannya mau ngasihkan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Waalaikumsalam, monggo. Halo, nggih Pak Sobur Alfian, monggo. Itu feedback suaranya karena jenengan ada pakai itu lain Bu, jenengan karena pakai handphone lainnya dimatiin dulu semua, hanya satu aja di satu ruangan. Dimatiin itu feedback karena itu, dimatiin dulu aja semua, kecuali yang sedang bicara. Kalau nggak gitu feedback nanti silakan, monggo. Kayaknya monggo di unmute sendiri. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam Ibu. Saya Bunda Nunung, mohon maaf ini karena jaringan di sini tadi juga jelek. Mohon diterangkan kembali yang berkaitan tadi dengan doa, Pak. Yeah. Itu apa saja kajiannya karena memang di sini ada bermasalah di sinyal sehingga suaranya juga putus-putus dan dari kami belum mendengar secara utuh untuk penjelasan doa yang tadi. Doa
Kalau niat tadi sudah kita dapat juga, tapi yang pertama itu belum nyambung lah gitu. Terima kasih. Untuk penjelasan doa itu ngaji saham kedua nggih Bunda, nggih Ibu, Bu Nunung, gitu kan? Halo? Ngaji saham dua. Kemarin ikut ngaji saham 2 mboten nggih? Halo? 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 Kemarin ikut ngaji saham 2 mboten nggih Bunda Nunung? Wah, ini kelihatannya bermasalah di koneksinya. Ada lagi pertanyaan? Materi hari ini bukan penjelasan tentang doa, nggih. Penjelasan tentang doa sudah disampaikan di ngaji saham 2. Teman-teman bisa baca lagi penjelasannya tentang kenaikan semu, penurunan semu, silakan dibaca lagi. Materi hari ini tentang niat sama tadi analogi yang bakul cabai tadi. Sama praktek. Oke, ada lagi? Monggo Bu Ayu Fahmi silakan di-unmute, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kata Pak Pur ada saham yang sehat net profit ya, kita lihat dari net profitnya. Oke. Nah itu minimal net profit untuk perusahaan yang sehat itu berapa ya? Nggak ada, yang penting tumbuh. Kata-kata di situ yang penting tumbuh. Akumulasi. Duh, kok bukan akumulasi Mbak, tumbuh, naik, profitnya tuh naik, cenderung naik. Ya, yang di diagram itu ya? Ya, enggak. Oh ya, oke. Nanti saya sampaikan di RTI ada panduannya, insya Allah lebih jelas nanti. Gini teman-teman, kalau saya pribadi perhatikan, kalau untuk trading, saya nggak pernah lihat niat. Saya ulangin, kalau niatnya saya trading, nanam padi, saya nggak pernah lihat niat. Yang penting doanya bagus, bagi saya cukup. Doa sama asingnya bagus, bagi saya cukup. Kalau saya nggak lihat niat. Gitu. Kenapa? Karena itu cukup seksi bagi saya. Hanya untuk undangan kok, bukan untuk nikah gitu loh. Tapi kalau investasi, saya jelimet itu kalau masalah laporan fundamental. Itu. Terjawab Mbak Ayu Fahmi? Nggih, kalau nanti niatnya untuk trading, niat bisa diabaikan. Niat bisa diabaikan. Oke ya. Monggo berada pertanyaan lagi, Nun Sewu, Katuran. Silahkan. Gus, nanya sama Gus. Monggo Pak Marjan. Halo Gus. Nggih, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipanggil Gus malah geli. Oke deh, Gus sudah. Itu kan di DNA itu kan terakhir asing ya. Nggih. Nah, tadi saya sedikit agak putus. Pemahaman asing itu maksudnya itu sekuritas asing atau gimana ya? Nah, asing pemahaman itu asingnya. Foreign itu adalah dana asing. Jadi sekuritasnya bisa lokal. Yang penting dananya asing. Ngelihatnya dari mana? Dari KTP-nya. Jadi orang kalau asing, kalau daftar asing di Sekuritas Indonesia itu datanya adalah paspor sama KTP setempat. Itu. Kalau kita kan KTP, kalau mereka pakai datanya mereka, pakai paspor. Begitu terus Pak terus untuk mengidentifikasi asing itu di dalam diagram tadi itu, di dalam metode yang tadi itu, dia ada inisialisasinya enggak Gus ya? Coba silakan ada yang bisa jawab. Lanjutkan ngeklik foreign tadi apa artinya? F itu kan, nah itu Mas Ivan tuh udah F itu loh. Mas Fajar udah paham. Nah, ayo. F itu berarti foreign ya? Ya iyalah, lah tadi nyimak enggak? Tadi mesti omong itu. Siap Gus. Terima kasih pertanyaan, monggo. Nggih, makasih Pak Marjan, terima kasih, ngapunten, canda. Ada pertanyaan lagi, monggo. Gus Bakti, Gus. Dalam, Bakti, ini Gus. siapa ini yang bicara? Bakti. Bakti, nggih, monggo nggak kelihatan, nggih, monggo nggak kelihatan gambarnya, monggo silakan. Tadi Gus Pur bilang bahwa kalau misalkan Mas, kalau berkenan boleh deh ditampilkan gambarnya Mas, biar saya sambil lihat orangnya Mas, nuwun sewu. Oke. Nggih, ngapunten. Lah kan ketok sangare jadi saya Mas wedi lho.
Arep bentak-bentak wedi karo kumise. Gerondong, Gus. Nggih, Jadi monggo gini, terus Gus, pundi. tadi kan Gus Pur bilang kalau misalnya kita melihat bahwa ada semacam menarik kalau misalkan ada DO foreign, terus nanti pada titik berapakah si DO foreign itu harus kita ikutin gitu loh, Gus. Artinya misalkan dari tanggal 1 Nanti sampai tanggal stop. Wis Yeah. aku ngerti karepe. Intinya adalah kita tahu keberadaan DO. Ada DO di situ cukup. Nanti untuk kapan belinya, nanti pelajaran check-in. Nanti ada pelajaran check-innya. Jadi ada titik di mana kita bisa ikut beli di situ. Itu nanti ada, Mas Bakti Kumoro. Itu nggih. Nggih, Mas Bakti. Nggih, matur nuwun, Gus. Nggih, nanti ada. Terus itu ada pertanyaan Mbak Ayu Faham, ada pertanyaan siapa lagi nih? Gus, kalau lihat RTI bisnis diklik mana ya, Gus? Nanti saya kasih panduannya, Mas Jiran Mujiran, sabar. Nanti saya kasih panduannya di grup PDF. Bisa dibaca, nggih. Mas Pur, salahnya nanam padi apa iki ketok leraneng ini Mbak Ayu Fahmi kelihatan kalau nggak ngikut ngaji saham pertama. Wes, itu terjawab di ngaji saham pertama. Ada di situ. Kenapa kok asing jadi acuan? Mbak Ifah El Enisa jenengan tadi ngikutin penjelasan tentang bakul cabe enggak? Contoh gini deh, saya kasih contoh. Yang suaranya enggak bergema siapa? Silakan unmute, saya mau ngobrol. Ayo, saya mau ngobrol siapa? Mas Diki Novianto. Oke, yuk perhatikan yang lain, tolong di unmute. Tolong di mute Mas saya. Yang bayinya nangis mohon ngapunten, tolong di mute dulu. Mas Diki Novianto. Ya, Mbak. Mas, misalkan Mas, ini siapa ini? Sebentar saya mute dulu deh. Oke, perhatikan. Mas Diki, gitu kan? Ya, Pak Pur. Misalkan nih Mas, misalkan jenengan itu bentar, ini saya unmute dulu semua ya, saya mute dulu ya. Ini soalnya ada yang bocor suara. Monggo Mas Diki di unmute Mas Diki. Mas Diki di unmute sudah. Ya, Oke, Pak Mas Pur. Diki. Misalkan Mas Diki, teman-teman perhatikan analogi ini semoga bisa dipahami analoginya nanti terkait ngomongin asing. Perhatikan. Mas Diki. Ini siapa sih Mas? Ini suaranya bayinya Mas Diki ya? Iya. Oke. Aduh yang lain ada yang ngomong biar nggak berisik. Non saya ngapunten Mas Diki. Saya aja dah, Pak Pur. Gantian, bosen saya sama Mas Marjan. Gantian sama Mas Bakti, gantian. Yang belum ngomong siapa? Ayo, yang mau ngomong. Saya. Yang perempuan nggak ada apa ini? Saya. Siapa ini? Idan. Bidan. Yuk Bidan, misalkan saya ngomong kalau Bidan levelnya nanti beda, analoginya nggak cukup nanti, tapi nggak apa-apa deh. Enggak, saya belum ngerti loh. Iya wes. Ya tapi nanti analogi pasti nggak masuk tuh Bidan. Perhatikan. Ini soalnya Bidan udah kemana-mana. Perhatikan teman-teman. Bidan sih mana gambarnya nggak kelihatan di sini. Oke Bidan. Anggap saja Bidan orang desa. Gitu aja lah ya. Anggap saja Bidan orang desa misalkan nih. Karena nanti analogi ini nggak cocok buat Bidan. Seperti ini. Bidan misalkan nih. Bidan sekarang dapat hadiah. Maaf, ini non sewu Bidan. Ini analogi Bidan ya. Jangan diambil hati ya Bidan ya. Enggak terus tersinggung gitu kan. Saya di-blok. Enggak gitu kan. Misalkan Bidan itu orang biasa. Wong desa lah. Non sewu kasarane ngomong itu katakanlah wong desa, utun gitu kan. Ya lulusan SIG neng desa gitu kan. Tiba-tiba dapat hadiah Bidan. Misalkan dari Gus Ipul misalkan. Bidan tak kasih hadiah. Wis Bu Idan tak kasih hadiah. Silakan buka usaha dimanapun. Terserah Bu Idan. Usaha apapun bebas Bu Idan. Nanti nggak ada harus balikin modal. Wis tak modali hadiah ini. Wah, dikasih hadiah gitu sama Gus Ipul misalkan. Bu Idan kira-kira akan membuka pabrik di Indonesia atau di Kanada? Nah ini anggap aja Bu Idan itu nggak pernah keluar negeri ya, misalkan gitulah. Nah itu repot lagi kalau sama Bu Idan. Gimana? Kira-kira buka di Indonesia apa di Kanada? Di Indonesia sih. Kenapa nggak di Kanada? Kan keren tuh, Kanada, gitu kan? Belum tahu Medan tapi di sana. Betul sekali. Kata kuncinya, saya belum tahu Medan. Wah, saya nggak ngerti, Mas. Di sana tuh saya belum ngerti, belum punya tim ya.
Itu loh, kalau tiba-tiba sekarang saya disuruh ke sana itu, saya pelongo-pelongo. Wong apalagi Purnomo bahasa Inggrisnya bloko-bloko ngertinya oh yes or no gitu kan. Nah gitu loh. Beda kasus apabila 10 tahun lagi saya ketemu Bu Idan. Apa kabar Bu Idan? Baik. Gimana usahanya? Alhamdulillah sekarang saya udah punya usaha di Kanada, Mas. Artinya apa? Selama 10 tahun itu Bu Idan udah survei, udah punya tim, betul nggak? Iya. Ya kan? Sehingga berani membuka usaha di Kanada. Kalau sekarang Bu Idan langsung Kanada, Mas. Wah kan keren. Wah kan di sana potensinya gede. Emang udah ngerti? Jadi gembel. Jadi gembel. Bunuh diri namanya. Paham teman-teman? Itu analogikan ke saham. Investor asing yang membawa duitnya ke Indonesia itu bukan orang bodoh. Mereka itu punya tim. Mereka itu punya analis. Mereka itu bisa ngobrol bareng sama para menteri. Ingat yang kemarin saya contohkan kayak Abu Rizal Ramli, kayak BRIS. Penggabungan BRIS kemarin Bidan cerita nggak mungkin ini disiapkan dalam waktu setahun, bullshit. Pasti bertahun-tahun sebelumnya. Iya kan? Nah itu loh. Jadi kenapa kita harus ngikutin asing jadi acuan Bu Iva El Enisa? Paham ya Bu Iva El Enisa? Ya itulah. Teman-teman saya lupa, nggak tahu saya sudah cerita belum di pertemuan kemarin, tapi ini saya sudah nulis ini di Facebook. Saya punya cerita teman-teman. Dulu, nah ini dulu cerita dulu ini. Saya kan jadi ngomong suka cerita ya, sampai jam 12 ya ayo kalau cerita gitu kan. Nah, teman-teman perhatikan. Dulu saya itu pertama kali kerja jadi remiser bukan di Panin, tapi di Dana Reksa. Gitu kan. Waktu itu masih awal-awal itu tahun berapa, 2016 atau 2015 saya lupa. Suatu ketika salah satu alumni saya itu seorang pengusaha kontraktor di Pertamina meeting di Jakarta. Dapat tuh email dari Dana Reksa. Gitu kan. Kemudian emailnya itu berbunyi undangan untuk pelatihan technical analisa basic gitu kan. Dia mumpung lagi di Jakarta, orang Cilacap mumpung di Jakarta, udah sekali ikut deh. Akhirnya extend sehari dia di Jakarta. Ikut dia pelatihan. Katanya yang ikut beberapa belas orang kata di kantor pusatnya Dana Reksa. Menariknya teman-teman. Menariknya, di depan dia itu duduk seorang nenek-nenek. Seorang tacik-tacik katanya namanya Dimas, teman saya namanya Dimas. Kata si Dimas tuh tacik-tacik, wis tuwek lah, katanya, wis tuwek lah. Paling sudahan lah umur 60-an lah umurnya katanya gitu. Nah, menariknya adalah namanya technical analisa kan pakai laptop tuh. Garis-garis, setting-setting gitu kan. Nanti teman-teman juga ada setting-settingnya gitu. Kan? Dia nggak bisa si tacik tadi, noleh ke belakang dia. Mas, bisa minta tolong dibantu gitu kan. Si teman saya itu bilang, "Oh iya, Cik," gitu kan. Terus setelah teman saya akhirnya geser duduk di sampingnya si tacik tadi. Nanya, "Cik, kok logatnya ngapak?" gitu kan. "Oh iya, nyong Purwokerto Mas, dari Kawang ngendi?" gitu kan. "Nyong Cilacap." Nah, gitu kan. Akhirnya karena sesama ngapak, Dimas tadi pindah tempat, laptopnya diambil duduk di sebelahnya si tacik tadi. Sesama ngapak, jadi ngobrolnya ngapak akhirnya. Jadi tacik itu Chinese tapi ngapak ngobrolnya. Nah, singkat cerita baru setting. Menariknya teman-teman. Namanya sudah mulai dekat ngobrol-ngobrol, teman saya itu ditunjukkan portofolionya si tacik tadi. Si tacik tadi itu profit 400 juta. Modalnya 2 miliar, berarti kurang lebih 20% profitnya gitu kan. Teman saya, wah tacik profit segitu kaget ya. Wah Cik, Rika, saya pakai bahasa Indonesia ya maaf. Cik, kamu hebat bener Cik, kamu pakai analisa apa gitu kan. Taciknya bilang kayak gitu, teman saya tanya gitu. Tahu jawab si tacik apa? Mas, nyong orang ngerti analisa apa-apa gitu. Maaf, logat Jawanya otomatis. Maaf, saya nggak ngerti apa-apa Mas. Saya cuma dipesan sama anak saya. Pokoknya asing tuku mah, kami kotong beli mah. Dan dia hanya bermodal asing teman-teman. Masuk akal? Halo, masuk akal? Masuk akal. Kenapa? Karena asing kesini tadi itu nggak modal duit tok. Modal analisa. Modal orang dalam. Modal ring 1. Kenal sama owner dan seterusnya. Bisa dipahami teman-teman? Jadi itulah kenapa pakai asing. Semoga cerita ini bisa membuat teman-teman semakin, walah jenis saham itu gampang. Gampang selama sabar. Orang kesusu. Nah tipikalnya kita kepinginnya saiki tuku sesok munggah.
Sekarang beli minggu depan naik, yang buat kita tuh nggak sabar. Soalnya kalau nggak naik nanti istrinya ribut. Ayah, anak-anak bayar sekolah, nah gitu. Ayah, berasnya habis, nah gitu. Bisa dipahami teman-teman. Oleh karena itu pesan saya, tolong kalau niatnya trading atau investasi, gunakan uang dingin. Makanya tadi saya begitu di grup ada yang minta pakai kartu kredit, saya bilang jangan, mending nggak usah kenal saham. Dan ada pelatihannya. Trading modal KTP digaransi 500.000 per bulan, per hari. Pakai kartu kredit. Dan saya kasih tahu teman-teman, kalau ada iklan seperti itu, please jangan ikut. Meskipun orangnya ketoke alim, meskipun iklannya pakai baju koko, meskipun pakai kopiah, jangan mau ditipu dengan penampilan. Bidan tahu, kemarin saya sudah cerita, ya Bidan ya. Orangnya pakai koko, alim, tampilannya alim, selalu pakai hadis di Twitternya. Wuh. Nah, itulah. Jangan percaya itu. Jangan sampai nggadein rumah untuk trading. Ingat itu. Kecuali niatnya leveraging aset. Nanti sesi terakhir, sesi ke-8 mungkin saya akan bicara leveraging aset. Bagaimana orang Cina itu tokonya nggak laku tapi tetap bisa dapat duit. Ini fakta. Ini saya kasih tahu ceritanya. Oke, tapi dengan syarat ketentuan berlaku nanti. Ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bidan atas analoginya Bidan. Dan kebetulan jawabannya cocok tadi, mantap saya. Dilalah pas. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Yo api loh. Mbak Ayu api, wes. Dan saya nggak terpaku sama saham LQ45. Kalau ngomongin saya belanjaan saya apa, kemarin saya kemarin beli Dimas beberapa hari yang lalu, alhamdulillah udah hijau, dan saya beli Tower, alhamdulillah sudah hampir 5%. Jangan ikut besok beli Tower. Terus aku ngomong beli Tower langsung melu beli Tower, saya bukan influencer, analisa sendiri. Teman-teman yang sudah masuk di Panin Sekuritas Cilacap pasti sudah masuk channel, betul nggak? Ada yang sudah punya akun di Panin Sekuritas Cilacap, Bidan, dan saya udah ngasih tahu Tower sejak tanggal 1 kalau nggak salah. Betul nggak ya Bidan ya? Dan itu saya beli. Iya, Pur. Ya kan? Saya udah Dimas juga udah saya kasih alert, saya juga udah beli. Saya punya 2 sekarang untuk trading, Dimas sama Tower. Cuman yang membedakan modal saya masih kecil, belum segede Bu Idan, belum segede Gus Ipul. Jadi orang pada kroso. Oh, saya belum beli apa-apa. Nggak apa-apa, mau lulus dulu. Lulus dulu ya. aja. Betul, Bu. Ada yang teman-teman, terima kasih. Tuh kan langsung alhamdulillah beli Dimas. Jangan ikutin Diki, saya Pur. kok malah ikutin di. Nggih, monggo Mas Diki, ada pertanyaan? Iya, mau tanya yang soal tadi Pak Pur, yang untuk penentuan urutan pertama untuk akumulasi distribusi Pak Pur. Nggih. Iya. Apa yang diambil hanya urutan pertama aja Pak Pur? Top 3. Top 3 Pak Pur ya? Nggih, top 3, top 5, maksimal top 5. Berarti nanti diakumulasi juga itu Pak Pur ya? Dijumlahkan gitu Iya. untuk Nggih. valuasinya. Jadi top 3 itu nanti dijumlah atau top 5 dijumlah, nanti jumlah juga dibandingkan. Begitu, Mas. Gitu ya Pak. Tapi lebih valid Pak ya daripada diambil yang pertama aja Pak? Ya kalau saya tetap top 3 paling enggak, Mas. Top 3. Oke, Pak Pur, makasih Pak Pur. Kecuali Ya. kayak tadi Tower, topnya bulat tanpa jual, nah itu pede banget. Aku seneng banget kemarin begitu lihat ini. Wih, aku habis beli kok ada yang beli tanpa jual. Bulat pula. Wah, itu menarik. Ya semoga target saya minimal 10% lah dapat dari situ. Jangan diikutin. Kalau nggak analisa sendiri. Amin, amin. Saya nggak mau diikutin. Iya, makasih Pak Pur. Kang Hasan, saya bersama tim. Saya punya 1 orang yang saya percaya. Dan saya sudah mendidik dia dari tahun 2018. Baru per Agustus kemarin saya lepas. Sebelumnya saya full. Dan jangan khawatir, tim saya valid. Sudah lulus 2 tahun, udah saya didik dia. Jadi begitu saya mau jadi supervisor di rumah sakit, saya sudah mendidik orang 2 tahun.
Mas Zidni, Mas Ziga, kalau otomatis buka akun di Cilacap, ikut. Kalau enggak. Itu komplimen dari kami. Jadi syaratnya buka akun di Panin Cilacap. Kalau Panin tempat lain, saya tidak. Terima kasih, Mas Zidni, Mas Ziga. Ada lagi pertanyaan? Iya, dicek. Nah, pertanyaannya yang paling sering gini teman-teman. Mas, kan ono 700 saham, Mas. Gitu kan? 700 saham. Ada yang cek sing ndi, Mas? Mosok dipetani satu persatu. Lah ngeluh aku, Mas. Kan gitu pertanyaannya, betul nggak? Halo? Iya kan? Mosok arep 700 dicek satu persatu lah ngeluh lah. Caranya gimana? Paling gampang, cara paling gampang, ikutin channel Profita. Channelnya Panin Cilacap. Kan di situ ada top buyer. Ya kan? Ada top gainer, top loser, ada top foreign buy, ya kan? Ada top seller buy, foreign sell. Itu aja dianalisa, nggak usah kakek. Terus perhatikan, ini yang penting, ini yang kadang-kadang teman-teman membuat teman-teman pusing. Kalau sudah kenal saham, saya ngomong pribadi, saya itu maksimal nganalisa 10 saham. Tapi saya ikutin benar. Perhatikan teman-teman. Saya maksimal nganalisa 10 saham. Tapi saya apal jeroane. Teman-teman ngomong GJTL, saya tahu GJTL. Teman-teman ngomongin Dimas, saya tahu Dimas. Jeroane pun saya tahu. Artinya siapa yang beli, siapa yang jual saya tahu. Gitu loh. Kemudian tower, kenapa? Saya ngamati kalau ngamati, tapi ya itu toh. Jangan tanya Mas BRI gimana, saya nggak ngerti. Silakan jabri saya, Mas BRI gimana? Saya jawab, saya nggak tahu. Tapi kalau tanya Dimas, tak jawab. Detil. Karena saya ngikutin. Kenapa kok seperti itu? Perhatikan teman-teman. Perhatikan. Teman-teman Bidan pernah duduk di situ Bidan. Bidan itu di suatu ruangan, belakangnya Bidan ada pintu. Ya kan? Kemudian ada orang lewat belakangnya Bidan. Bidan nggak noleh. Tapi Bidan tahu. Oh, ini suamiku ini. Paham? Kenapa? Kok tahu nggak noleh padahal? Karena gerakannya podo. Itu serak-seraknya gesek suamiku, gitu loh. Paham? Saham pun sama. Teman-teman ingat yang kemarin ikut ngaji sampai jam 12 saya cerita. Saya punya guru yang orang Wonosobo itu. Kalau teman-teman masih ingat cerita saya itu. Dan itu saya belajar itu dari beliau. Yang anak muda, yang kampret itu. Yang kayak siapa Bim Sleng tampilannya kemarin saya cerita, gitu kan? Nah itu dia nganalisa saham itu nggak banyak, gitu kan? Gitu, dia nggak banyak, dan dia itu paham. Bahkan dia nggak megang laptop, dia sampai ngomong. Saya masih ingat banget waktu pelajaran itu sahamnya Simpomas, pabriknya Bimoli. Mas, pokoknya nek maring ini ki munggah, semene ngesuk bakali munggah maneh Mas, meluwo. Dan bener. Dan pola itu biasanya akan berubah setelah sekian kali kejadian. 6 kali kejadian dan seterusnya. Contoh, yang kemarin tadi kalau nggak salah teman-teman lihat saham Same. Nanti saham Same. Gitu, jangan lihat sekarang, nanti aja. Same itu guru saya yang sama, itu udah jauh hari udah ngomong sama saya, Same. Pokoknya nek kuwi ngenai MA 20 mendal Mas. Guru yang sama bilang kayak gitu. Melu Same Mas. Kuwi nek mlebu MA 20 mendal. Dan tadi baru saya lihat tadi sore. Oh jangkrik temenan rek. Aku ra melu. Saya bilang karena saya nggak ngeliat itu. Artinya apa? Itu. Jadi ngamati jangan 20 saham, ngeluh. Gaweane akeh. Saya kalau ngurusi saham 20 diamati kabeh engko pasene piye? Apalagi saya sehari-hari pakai hazmat. Mosok nggak hazmat koyo ini rabun karena ngembun masih nggak sempet, nggak mungkin. Jadi dipahami teman-teman? Itu Mas, teman-teman yang tadi nanya. Jadi kalau saya ngelihat saham jangan banyak-banyak. Sementara karena masih pemula nanti pakai awal Profita. Nanti kalau teman-teman sudah nyaman, sudah belajar naik sepedanya lancar, mau baca berita apapun silakan, ikut channel Telegram apapun silakan, keluar dari telenya Panin Cilacap boleh bebas. Teman-teman mau jadi pembalap, mau jadi akrobat silakan. Yang penting saya bertanggung jawab kepada teman-teman secara moral, teman-teman bisa naik sepeda.
Bisa dipahami teman-teman? Halo? Oke. Mas, lembaga dakwah NU, pertanyaan jenengan nggak linear dengan tema malam ini, Mas. Pada saat itu ya, Mas Fajar, pada saat itu. Nah, ini bagi teman-teman yang kemarin ngaji sampai jam 12 sudah dapat pelajaran analisa saham AIPO. Betul ya? Siapa yang kemarin ikut jam 12? Bu Idan, Mas Diki, kalau nggak salah ikut sampai jam 12 ya, Mas ya? Enggak, kemarin Pak, saya safar Pak, soalnya besoknya Pak. Oh gitu ya. Iya. Gus Ipul itu kemarin. Sayang Pak. Nun sewu, Gus Ipul kemarin udah kita bahas detail masalah analisa saham AIPO. Kejadian kan Bu Idan, WMUU naik drastis ya Bu Idan? Karena saya kira alumni Profita yang orang Jogja, orang Klaten yang beli 100 juta cuma dapat berapa kemarin? 7 juta. Oh, naik tinggi toh. Ya kayak gitu tuh Bu Idan. Kemarin baru kita bahas WMUU gitu kan. Nah itu. Ada lagi teman-teman? Ya Mbak Ningrum EP kemarin ngikut kan analisa saham AIPO kan. Jangan tanya sekarang, setelah itu pelajaran tingkat lanjutan. Sampun, ada pertanyaan nggak ada? Oke, waktu dan tempat Bu Iis Ali atau Mas Iis Ali ini angkat tangan, ada apa? Bisa bantu? Mau tanya? Atau mau di-unmute? Bu Iis Ali silakan, kenapa raise hand? Ada apa? Silakan, udah saya unmute. Halo? Enggak? Oke. Waktu dan tempat sepenuhnya saya kembalikan kepada Mas Yosef. Silakan Mas Yosef. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Ayu Fahmi. Jadi pastikan profitnya di atas biaya transaksi, Mbak. Panin biaya transaksinya 0,5 total. Jadi pastikan kalau profit di atas 0,5. Oke, pertanyaan teman-teman. Monggo, waktu dan tempat saya kembalikan sebenarnya kepada Mas Lembaga Dakwah PBNU. Katuran, monggo silakan. Terima kasih kepada Pak Pur atau Gus Pur yang telah menyampaikan materi yang super bisa memprofitkan saham kita. Terima kasih Gus Pur ya atas informasi dan juga ilmunya. Untuk menyempurnakan acara ini, kita tutup doa yang akan dipimpin langsung oleh Gus Ipul. Monggo Gus Ipul, waktu dan tempat disilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yosef. Ini luar biasa nih malam hari ini dapat insight baru ya. Sudah paham akumulasi. Ini saya luar biasa ini. Panin Pak Pur punya produk flow-nya luar biasa ini. Ada beberapa tadi itu ya yang di download. Saya belum download nih, karena saya masih pakai HP. Ya, jadi alhamdulillah ya malam hari ini kita bisa melanjutkan di saham yang ketiga. Untuk lebih formalnya mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat. Ya kalau tadinya beban moralnya udah ngajarin kita biar naik sepeda, ini dahsyat ini. Kalau Umi Bunda ini sebetulnya udah bisa bawa Brompton tapi ke elevat ke gunung gitu, itu luar biasa itu dah. Nanti kalau kita sudah ngaji saham yang keberapa mungkin saya kira tadi udah dipraktekkan ya, udah mudah lah itu insyaallah. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, kita diberikan pemahaman yang sempurna. Marilah kita bersama-sama akhiri dengan bersama-sama baca surat Al-Asr dan doa kita majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar teman-teman, ada pengumuman saya lupa. Maaf. Tolong teman-teman selain mempraktekkan mohon teman-teman selain mempraktekkan materi tentang ini, materi tentang doa dilancarkan lagi, teman-teman silakan belajar sampai slide ke 139. Sampai 140. Jadi silakan teman-teman belajar sampai 140. Sampai slide 140. Nanti bila ada pertanyaan, saya akan membuka sesi, akan saya mute semua. Nanti ada sesi dia grup, pertanyaan kalau masalah support apa, saya kasih waktu untuk pertanyaan support di grup nanti. Kalau ada pertanyaan tentang resisten, nanti saya jawab di resisten. Kalau tren. Jadi pertemuan selanjutnya mungkin agak lama, enggak secepat ini, mungkin minggu depan saya kasih waktu seminggu. Mungkin minggu depan bisa hari Kamis atau hari Jumat malam, gitu kan. Teman-teman tolong belajar sampai slide 140. Begitu nggih? Nanti Siap, terus sambil harapan saya teman-teman udah akunnya sendiri sudah jadi, dan nanti kalau nggak ada juga akun dampingnya sudah ada. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah resmi ditutup ya. Terima kasih kepada Pak Pur dan juga tadi yang terakhir yang telah memimpin doa Gus Ipul, Bapak Ki Haji Sipul Bahri. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi ilmu yang bisa memprofitkan penghasilan. Terima kasih banyak kepada semua peserta partisipan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan ilmunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut diskusi Pak Pur. Keluar lu malah. Keluar. Sampai jam 3. Bentar. Gus Ipul sudah profit berapa persen hari ini di akhir weekend ini, di akhir pekan? Lagi kemarin agak tidak turun ke pasar Pak Pur saya lagi dalam berapa hari ini. Karena memang itu tadi takut sadis kan. Padahal IHSG itu naik loh. Berapa persen itu? Tapi Pak Pur kalau boleh saya mau ngasih seneng ini, sebenarnya saya kemarin kan ngambil ini saham itu IPO net itu kan bank. Nggih. Udah hari kelima arak terus kan.